sa'i. Saya berpikir, berapa banyak pahalanya Hajar alaihissalam. Karena dia pemicunya kan, gara-gara itu keluar sebuah hukum. Allah hormati, dikekalkan. Sebenarnya nanti kita lihat juga, waktu Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah, bekas pijakan kakinya disuruh orang sholat di belakangnya. Kan gitu. Ini karena menghormati bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam agama. Bagaimana Allah menilai itu. Tinggal butuh patuh saja. Semua bekas kepatuhan dengan keikhlasan akan berbekas menjadi amal jariah yang besar. Itu poin yang harus disadari teman-teman sekalian. Maka Hajar alaihissalam setelah 7 kali bolak-balik ternyata sama, nggak ada. Dan sekarang menjadi sebuah hukum. Dari Safa ke Marwah itu selalu hitungannya ganjil tentunya. 1, 3, 5 dan 7. Dari Marwah ke Safa yang genap. Putaran kedua, putaran keempat dan putaran keenam. Karena kalau saya pandu jemaah haji atau jemaah umroh saya bahasakan begitu. Supaya nggak lupa, pokoknya dari Safa ke Marwah selalu putaran kita yang ganjil tuh. Yang 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7. Dan Marwah ke Safa itu yang genap, 2, 4 dan 6 gitu. Dan di tengah-tengah lembah, sekarang oleh Saudi tentunya sudah ditutup pakai marmer ya. Dulu itu agak cekung, tapi sekarang sudah tutup marmer, jadi sudah mulai agak rata dan di situ ditaruh lampu warna hijau. Gitu. Ditaruh lampu untuk menjelaskan kalau dulu Hajar di sini berlari kecil dan kita sunnahnya berlari kecil. Kalau laki-laki disuruh berlari, kalau perempuan ya mempercepat langkahnya atau berlari kecil yang kita bahasakan tadi. Baik, setelah 7 kali teman-teman bolak-balik ternyata ini adalah fata morgana, gak ada air, maka Hajar pun ambil ikhtiar untuk kembali ke arah anaknya. Waktu itu Ismail AS ditaruh di tanah, ditinggalkan di sebuah tempat yang disusun batu-batu dari padang pasir di sekitarnya untuk menaungin minimal dari panas. Yang terjadi waktu dia kembali alaihissalatu wassalam, dia melihat di sebelah kakinya Ismail alaihissalam ada mata air. Ada 3 riwayat yang menjelaskan masalah itu, yang 2-nya masih didoifkan para ulama, yang 1 disahihkan. Yang pertama dikatakan air itu keluar dari sentakan kakinya Ismail pada saat menangis, dan ini dilemahkan. Ada riwayat kedua mengatakan keluar dari telapak kakinya untahnya Ibrahim alaihissalam, ini juga dilemahkan. Yang ketiga adalah ini yang disahihkan, Jibril alaihissalam datang dan mengepakkan dengan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Waktu datang Hajar lihat, bayangkan teman-teman kalau kita sa'i sekarang saja dengan kondisi pakai AC, lalu kita sa'i masih haus tuh. Hah? Benar gak? Senyap betul ini. Hah? Ini senyap sudah mau berhenti atau masih mau dengar? Ini sudah 2 jam lebih kita ngomongin. Masya Allah. Taib. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, sekarang saja kalau sa'i, apalagi kalau musim panas, kita butuh air zam-zam, dan diletakkan oleh kerajaan Saudi, Masya Allah, jazakumullah khair, dengan air zam-zam banyak. Bayangkan zaman dulu Hajar alaihissalam, plong terbuka, tidak ada atap, lari-lari nyari air dari 7 kilo nih, sekilo itu ke 7 kilo, lari, kembali, begitu lihat mata air, kira-kira apa yang terjadi? Hajar alaihissalam buru-buru mendatangi air tersebut, karena dia tahu dia cuma 2 sama anaknya. Lalu dia membuat bendungan dari tanah padang pasir sama tangannya, alaihissalatu wassalam, dibuat bendungan sambil dia mengucapkan bahasanya orang Babilonia, bahasanya orang Mesir, bahasa asli Kipti. Dia mengatakan zam zam. Apa artinya itu? Berkumpullah, berkumpullah. Gitu kan? Kata ulama, karena ucapan kalimatnya saja ini Hajar alaihissalam, ini pelajaran kedua amal jariah yang besar. Semenjak kalimat zam-zam keluar dari mulut setiap orang, Hajar panen pahalanya. Lihat ibrah yang luar biasa itu. Bagaimana orang panen pahala hanya karena ketulusan kepada Allah. Sedikit bergerak, pahalanya berlipat-lipat. Gitu kan? Tentang sholat duha misal, saya kasih contoh keluar dari sini. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Kalau dia harus bersedekah untuk 360 sendinya sebagai tanda syukur kepada Allah agar sendi-sendinya bisa bagus, bertahan. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Mana bisa berimbang 2 rakaat sholat duha 5 menit ya, menutupi sendi kita yang 360 sendi semuanya aman. Seharian itu dijamin sampai besok lagi. Gak berimbang. Hadis Muslim yang ini dikatakan, siapa yang berpuasa 1 hari untuk Allah, gitu kan, Allah akan jauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Kan sedikit bergerak, balasannya luar biasa. Lalu kenapa antum tidak berbuat amal saleh? Hajar alaihissalam cuma mengatakan zam zam.
Ditutup. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menahannya, tidak membuat bendungan tadi, maka Zamzam akan menjadi lautan yang luas. Subhanallah teman-teman, kalau antum tahu air Zamzam itu luar biasa. Sumur dibuat oleh kerajaan Saudi, maksudnya di sumur itu ya dirapiin lah ya sekitarnya. Itu ada ditaruh tanda, gitu. Air Zamzam ini tiap hari berapa juta kubik tuh diambil. Berapa banyak orang yang minum? Bukan cuma orang Mekah, ini kalau sumur biasa sudah kering, gitu kan? Itu dikuras teman-teman, diambil, airnya akan turun hanya sampai ke garis itu. Nggak pernah sampai habis ke mata airnya, nggak. Ini dikuras dengan alat sedot yang kuat ya, itu cuma kurang sampai di situ. Dan kalau dia setelah itu hanya hitungan kalau tidak salah saya baca itu 11 menit. Diadakan penelitian, 11 menit kemudian teman-teman sekalian, dia akan kembali ke titik yang sudah ada di bibir sumur itu. Tidak pernah lebih, tidak meluap. Selalu ada di situ dengan hikmah Allah. Luar biasa Zamzam itu. Makanya kata Nabi SAW, Zamzam liman syuribalah. Bukan cuma itu, Zamzam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Saya minum Zamzam dengan minta 3 hal. Minta agar panahan saya tidak meleset. Jadi beliau hobi berburu, gitu kan? Beliau mengatakan saya minum Zamzam minta agar panahan saya tidak meleset, dan sebenarnya itu tidak pernah meleset panahan saya. Yang kedua, saya minta agar dijadikan sebagai ulamanya muslimin. Saya pun tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang ketiga, saya minum Zamzam minta masuk surga. Orang faham, ulama faham tentang masalah hadis Nabi SAW, Zamzam luar biasa. Dan semenjak orang minum Zamzam, ya, maka Hajar pun panen pahalanya. Jadi penyebutan namanya sendiri, air Zamzam, itu sudah cukup. Dia menyebutkan. Kemudian Ismail AS diberikanlah minum oleh Hajar AS. Kemudian setelah minum teman-teman sekalian, pada waktu itu juga, ini di pagi hari, pada waktu itu juga terjadilah sebuah kejadian kecil. Kejadian kecil ini teman-teman sekalian adalah pecahnya bendungan Ma'rib. Sekarang Mekah kita tinggalin dulu, perjalanan Ibrahim AS kita tinggalin dulu. Kita sekarang lihat sebuah kejadian yang berhubungan dengan itu. Kejadiannya adalah di Yaman, di negeri Yaman, dulu itu ada kehidupan yang subur sekali. Mereka punya bendungan namanya Saddul Ma'rib. Terkenal sekali Saddul Ma'rib. Maka mereka dulu saking suburnya ada bendungan yang Allah kasih mereka ilmu untuk itu. Di sisi kanan dan kirinya itu penuh dengan segala jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan segala jenis buah-buahan. Sampai mereka tuh termasuk negara yang orang kalau mau coba segala macam buah-buahan atau sayur pasti ke Yaman di zaman itu. Di zaman Ibrahim AS. Berjalan waktu mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur, maka Allah hancurkan bendungan mereka. Saddul Ma'ribnya hancur. Pada saat Saddul Ma'rib hancur teman-teman sekalian, yang terjadi adalah semua kebun-kebun mereka yang buah-buahan dan sayuran berubah, diubah oleh Allah menjadi pohon-pohon sidir, sidir ya, bidara yang tidak ada buahnya dan durinya banyak, serta pohon-pohon cemara. Jadi nggak berfungsi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar, suku-suku Arab pertama kali keluar waktu itu dari negeri Yaman. Belum pernah keluar. Tidak ada suku Arab di dunia dulu kecuali di situ. Dan perlu saya kasih bawahi tadi, Ibrahim AS bukan dari turunan Arab, dari suku Babilonia, gitu kan? Hajar dari suku Kipti di Mesir. Nanti akan kita jelaskan teman-teman, akan ada awal mula keluar istilah Arab asli dan Arab musta'ribah. Ini secara histori tentunya, ya. Ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan. Semua orang yang menikah dengan turunan Arab atau orang yang menggunakan bahasa Arab, maka dikatakan orang Arab. Contoh misal, Irak itu tadi saya bilang asli Babilonia. Kenapa sekarang bisa dikatakan negeri Arab? Karena bahasanya bahasa Arab. Dan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menembus Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, maka yang terjadi adalah wilayah Irak ini banyak yang menikah dengan para sahabat, masyarakat setempat, dan jadilah mereka negeri Arab. Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Arab seperti Iran, dulunya juga takluk di tangan kaum muslimin. Rusia tidak dikatakan negeri Arab. Mesir juga sisi lain adalah suku Kipti. Karena waktu Amr bin As radhiyallahu anhu masuk tahun 20 Hijriah ke Mesir, kemudian banyak sahabat yang menikah dengan orang-orang asli sana, lalu sampai sekarang mereka menggunakan bahasa Arab di negaranya, maka dikatakan Mesir negara Arab. Sama dengan negeri Syam, Palestina.
Palestina itu bukan asli orang Arab sebenarnya. Maaf, di Palestina ada asli orang Arab memang. Mereka kalau mereka itu dari suku Adnan, ya. Dari turunan Ismail AS, nanti setelah kita jelaskan masalah pernikahan beliau dengan salah satu dari anak kepala suku Jurhum. Kemudian ada Yordania itu bukan negara Arab tadinya. Libanon, Syria, ini semua tidak menggunakan, tapi karena menggunakan bahasa Arab setelah menikah juga dengan para sahabat yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di perang yang terkenal banyak sekali di sana, peperangan penembusan negeri Syam, maka mereka jadi bahasa Arab. Sama juga dengan Tunis, Jazair, Maroko, tiga ini terkenal dengan suku Barbar, asli suku Barbar.